Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa ya guys ya. Nah, kita lanjutin lagi kasusnya Vena guys, yaitu kemarin kan Saka Tatal mengajukan PK ya, dan katanya Saka Tatal ini ditolak CPU katanya Farhad Abbas murka. Wow. Yuk kita lihat seperti apa guys ini cerita dari Saka Tatal ya, kasihannya Saka Tatal ya. Kita lihat deh berita-beritanya. Ada Nopum di situ, bukan Nopum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali Nopum Pule itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan Karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu gitu. Kalau memang ada permintaan, ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Saka Tatal. Misalnya dia ditangkap oleh Rudiana, kemudian dalam perkara ini seolah-olah ya tanda petik ya, saya nggak nuduh ya, karena yang beredar di masyarakat bahwa diarahkan oleh Rudiana dan sebagainya. Nah, benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah, ya kan? Nah, cara membantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantah kan dianggap benar kan? Jadi rugi kalau nggak hadir. Benar kata Pak Susno ya guys ya. Seandainya dia merasa ini adalah ini ya, datang aja gitu ya guys ya, membuktikan kalau emang Saka Tatal emang bersalah ya membuktikan, bukannya berarti dia nggak muncul ya. Udah hampir 2 bulan dan si Rudiana ini menghilang ya, bilangnya inilah itulah datang nangis di makamnya Eki. Kalian tahu kan pasti alasan dia langsung datang ke makamnya Eki, apalagi kan kemarin sempat beritanya kalau Eki masih hidup dan makamnya mau dibongkar. Nah, dari situ mungkin ya dia takut, jadi si makamnya dijaga ketat, takutnya mungkin jenazahnya hilang gitu ya atau gimana, ada dicuri gitu ya, ada emasnya mungkin, nggak tahu lah ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kalau ini adalah itunya teman-teman ya. para warga sempat perhatikan pada persidangan PK Saka Tatal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu, Hakim Ketua Rizka Yunia sempat mengeluarkan pernyataan pada akhir sidang. Dia bilang begini, sebelum sidang ini kami tutup untuk hari ini, kami ingatkan kembali bahwa perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Oh, jadi dia hanya menerima saja ya. Jadi yang memutuskan adalah tadi yang dia sebutkan. Akan kembali ya. Jadi kami tidak memutus, hanya menerima, kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung, gitu ya. pernyataan itu menurut saya sebenarnya dia mau bilang, tolong jangan salahkan saya jika permohonan PK Saka Tatal tidak dapat diterima atau ditolak, karena yang mutusin bukan saya tapi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Waduh, menurut kalian gimana nih? Takutnya ada sesuatu yang apa ya? Ada rekening-rekening yang tiba-tiba bengkak gitu loh guys ya. Jadi dia sudah antisipasi untuk hal buruk yang mungkin terjadi. Kita bisa bayangkan jika memang permohonan PK Saka Tatal tidak dapat diterima, ditolak, pasti netizen ramai-ramai merujak para hakim. Gimana menurut teman-teman? Padahal kalau kayak kemarin Hakim Sulaiman langsung jadi selebgram ya, langsung terkenal di mana-mana kan. Kalau kayak gini kan penuh hujatan gitu ya, kasihan nanti anak istrinya, aduh kebayang jadi anaknya para hakim ini ya. Kalau ibunya kayak gini, aduh serem juga guys. Iya iki lur, iya tuh. Sidang hari ini yang dilakukan oleh Mas Saka Tatal dalam peninjauannya kembali 10 Novum itu ditolak oleh jaksa. Terus ini gimana? Iya tuh. Dari novum-novum itu ada salah satu
yang dikatakan oleh jaksa itu sudah dihadirkan di persidangan di tahun 2016 silam. Tapi masyarakat Tatar dalam apa yang disampaikan tadi setelah selesai persidangan itu membantah pernyataan dari jaksa tersebut. Masyarakat Tatar mengatakan foto-foto yang dibuat novum kali ini itu belum pernah sama sekali dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan waktu tahun 2016 silam. Terus ini mana yang harus kita percaya? Pak Presiden, Pak Jokowi, ayolah Pak, speak up Pak. Presidennya lagi nggak ngurus kayak ginian ya. Banyak urusannya penting guys katanya. Tolong turunkan tim pencari fakta Pak, agar kasus ini terungkap secara terang benderang dan secara transparan. Apakah ini kasus memang ada pembunuhan atau terjadi kecelakaan? Kalau memang ini pembunuhan, terus siapa Pak pelakunya? Kalau yang ditahan sekarang itu pada menyangkalnya, tapi pihak-pihak terkait masih pada meyakini bahwa para terpidana itu adalah pelakunya, termasuk salah satu masyarakat Tatar ini Pak. Ayolah Pak, kami ini rakyat biasa Pak, memohon kepada Bapak Presiden agar di akhir jabatannya ini Bapak Presiden menunjukkan keadilan buat kami Pak. Presidennya udah nggak ngurus begini ya, kita lanjut lagi guys. Jadi kalau waktu kemarin itu ngantuk tuh Bu, jadi gimana dikira itu pembukaan itu cuma sebentar Ibu, pembacaan dia. Jadi pas masuk di dalam kipasnya juga adem banget, terus juga pembacaannya kayak orang dongeng Ibu. Itu kasus kamu loh, kok dongeng? Iya, aduh, jadi ngantuk didongengin tuh. Parah si Kavi ini, benar-benar parah banget. Bukti ini padahal udah ada banyak ya. Sambil menunjukkan kaos bergambar Bob Marley, para pemuda yang mengaku sebagai teman Kavi ini menunjukkan bukti kedekatan mereka dengan Kavi serta para terpidana kasus Vina. Baju ini diakui sebagai pakaian kelompok yang dikenakan mereka, termasuk Kavi dan para terpidana kasus Vina saat ke Majalengka pada 2013 silam. Gue yakin si Kavi bakal nggak punya teman seumur hidupnya Nadia nanti ya, ke depannya ya. Kasihan nih kalau dia masih begini. Ya. Sebelum dimulai persidangan, bagaimana setelah pasal 230 ayat 2 menyebutkan hakim yang pimpin sidang PK Saka Tatal nggak tahu undang-undang, aturan persidangan serta nggak hafal pasal dan KUHP katanya gitu. dalam sema Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1966 bagaimana Ngapain tuh orang? hampir sama penjelasan dalam KUHP. Lihat buku, nggak hafal sepertinya guys. Hakim kembali menanyakan pasal. Nomor berapa? Kang Udeng seperti. Pasal 230 ayat 2 KUHP. Rata-rata kalau misalnya hakimnya cewek kurang greget ya. Kalau cowok masih enak. Kalau cewek kayaknya agak-agak gimana gitu guys ya. Di luar ya, biar tidak terpecah konsentrasi. Langsung nyuruh ke netizen, ke penonton. Ya, kami sudah baca ya. Jadi memang aturannya menurut pasal 230 seperti itu. Tapi ini aturan untuk sidang biar nggak tambah malu, sang hakim membuat aturan upaya, sidang versinya sendiri katanya. Peninjauan kembali adalah upaya untuk luar biasa ya. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa pemohon tetap akan kami catat dalam berita acara ya. Ada lagi? Cukup ya? Yang mulia, boleh kami tambahkan sedikit? Boleh. Ini menyangkut pakaian aja, karena kami kemarin sudah sampaikan dan memang sepakat gitu. Hanya kami sebaiknya menyarankan pihak kejaksaan menggunakan pakaian seragam atau pakaian toga. Iya. Karena netizen di luar juga
kayak komplain gitu, mengatakan bahwa kok persidangan kayak gitu kok pakai baju bebas. Kita nggak usah lihat netizen lah. Kalau kita dengan netizen nggak selesai. Banyak sekali komentar-komentar di luar ya. Tapi nggak usah kita dengarkan seperti itu. Satu lagi, itu akan kami catat dalam berita acara ya. Ya, baik, kemudian. Kita hanya kemanusiaan sebagai kuasa hukum ya. Anak Pak RT kenapa? Kok tegang bener? Kalau sudah merasa nyaman seharusnya senyum simpul, senyum bahagia, menggemaskan, lucu, imut-imut, tidak sombong dan rajin menabung dong. Kok wajahnya tegang betul? Berasal dikejar-kejar debt collector sama utangan pinjol. Santai kawan, santai. Katanya nyaman walaupun berpindah-pindah tempat. Kok tegang begitu? Ulala. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini? Aduh, parah banget nih. Aduh. Menurut kalian gimana? Terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.